Halo Timnas Lovers, selamat datang di program MDT Sport News. Bareng gue Guntur Widianto, yang kali ini atau di episode ini kita bakalan bahas tentang progres komposisi tim pelatih Timnas Indonesia. Tapi sebelum gue bahas, gue mau ngajak lo semua terutama buat yang baru datang atau baru melihat akun gue, jangan lupa untuk di-subscribe dan di-like. Syukur-syukur lo share konten gue supaya semakin banyak orang yang mengunjungi akun YouTube gue dan gue semakin semangat untuk update informasi-informasi terkini terutama yang berkaitan dengan Timnas Indonesia. Oke, kita langsung masuk ke topik utamanya yaitu terkait komposisi kepelatihan. Seperti yang udah kita tahu, sejauh ini kita sudah punya pelatih kepala yaitu Patrick Kluivert yang dia menggantikan posisi dari Coach Shin Tae-yong. Nah, Kluivert ini dia nggak sendiri, sejauh ini dia sudah didampingi oleh 3 orang asisten pelatih, yaitu yang pertama ada Alex Pastor, kemudian ada Denny Lanzat, dan yang terakhir nih baru beberapa hari yang lalu bergabung yaitu Vandenberg. Nah, kalau kita lihat memang sejauh ini ada perbedaan pola yang coba disajikan oleh PSSI terutama oleh Timnas Indonesia dalam mempersiapkan untuk kualifikasi Piala Dunia. Kalau kita tahu di eranya Coach Shin Tae-yong, itu semua hal itu dipegang langsung oleh Coach Shin. Dia dibantu kemarin kan kalau nggak salah oleh 11 orang timnya, tapi itu ya sifatnya tetap keputusan terakhirnya berada di tangan Shin Tae-yong. Jadi dia hanya dibantu oleh tim analisis, oleh penerjemah, dan seterusnya. Tapi tetap untuk urusan strategi, taktik, dan lain sebagainya itu pure berada di tangan Coach Shin Tae-yong. Sementara kalau yang gue lihat di era kepelatihan yang sekarang ini, nampaknya PSSI coba untuk membagi tugas, membagi peran antara head coach Patrick Kluivert dengan asisten pelatih yang lainnya. Nah, kalau kita urai satu persatu, so far kan sudah ada 3 asisten pelatih asing ya yang dia akan bantu tugasnya Patrick Kluivert. Nah, gue mau bahas satu persatu nih. Yang pertama itu ada Denny Lanzat. Nah, Denny Lanzat ini dia pernah melatih juga di beberapa klub. Dia tuh dulu sebagai pemain bola juga, posisinya gelandang bertahan. Nah, beberapa klub elit juga pernah dia main di situ. Ada Willem II, kemudian AZ Alkmaar, kemudian Wigan Athletic, Feyenoord Twente, dan seterusnya. Nah, si Denny Lanzat ini juga pernah bermain di Piala Dunia 2006. Karir kepelatihannya juga lumayan oke. Dia pernah menjadi asisten pelatih Jong AS Alkmaar, jadi karir awalnya di situ sampai terakhir dia sempat menjadi asisten pelatih Feyenoord, Al Ittihad, Ataun, dan seterusnya. Denny Lanzat. Nah, gue sempat baca beberapa artikel, jadi Denny Lanzat ini dia ternyata punya garis keturunan sebagai orang Maluku. Nah, dia lebih oke, lebih fasih berbicara bahasa Indonesia dibanding head coach dan asisten pelatih yang lainnya. Kalau asumsi gue, Denny Lanzat ini selain dia punya ilmu tentang kepelatihan, dia juga diharapkan bisa menjadi jembatan komunikasi yang bagus antara Patrick Kluivert dengan pemain-pemain, terutama pemain-pemain kita yang bermain di liga lokal. Ini kan persoalan yang kemarin ya, ada rumor, salah satu rumor alasan Coach Shin Tae-yong diberhentikan oleh PSSI kan karena kendala bahasa. Nah, dengan adanya Denny Lanzat ini, ya diharapkan kendala itu nggak bakalan kejadian lagi. Apa bedanya dengan JJ? Nah, bedanya di sini. Kalau JJ itu dia memang pure menerjemahkan instruksi dari Coach Shin Tae-yong. Tapi kalau dari karir kepelatihan dibanding Denny Lanzat yang sekarang itu jauh banget beda. Denny Lanzat punya ilmu sepak bola, meskipun JJ juga pernah menimba ilmu tentang sepak bola, tapi kalau dibandingkan dengan head to head tentu jauh beda. Nah, gue sih feeling gue Denny Lanzat ini
dia ya kasarannya menggantikan peran dari JJ gitu. Selain dia sebagai penyambung komunikasi, jembatan komunikasi, dia juga punya pengalaman sebagai asisten pelatih yang lumayan bagus di Belanda. Nah, itu satu, Denny Lanzat. Kemudian Alex Pastor. Nah, ini banyak orang bilang Alex Pastor ini justru otak utama dari strategi atau taktikal timnas Indonesia di bawah asuhan head coach Patrick Kluivert. Alex Pastor dibanding dua asisten pelatih yang lainnya, dia pemain bola juga, tapi karir sepak bolanya tidak sementereng dua yang lain. Itu kalau dia sebagai seorang pemain. Tapi kalau kita bicara sebagai seorang pelatih, ini yang paling oke. Bahkan dibanding pengalaman Patrick Kluivert sendiri, Alex Pastor ini punya pengalaman yang lebih banyak. Dia pernah ngelatih klub Heerenveen, klubnya Tom Haye waktu itu. Terus dia juga pernah ngelatih AS Alkmaar, dia pernah melatih Nijmegen, Slavia Praha, Sparta Rotterdam, dan terakhir Almere City. Artinya dia kaya akan jam terbang, kaya akan pengalaman, dan banyak orang menduga bahwa si Alex Pastor ini dia yang akan membantu Patrick Kluivert untuk meramu strategi dan taktik. Karena tadi dia dibanding yang lain karir kepelatihannya paling menjanjikan. Terus yang ketiga ada Van den Berg. Nah, Van den Berg ini dia itu mantan pemain timnas Belanda yang hebat. Dia pernah membawa Belanda meraih juara Piala Eropa. Terus juga dia pernah membawa klubnya ke juara Liga Champions. Jadi karir sepak bolanya ini sama kayak Kluivert, bagus banget. Nah, tapi di karir kepelatihannya, ini dia kalau gue baca historinya ya, dia itu cenderungnya menangani klub-klub yang berada di usia muda. Misalnya dia pernah ngelatih PSV U19, kemudian juga dia pernah ngelatih Ajax U17, U18, kayak gitu. Jadi, dan memang kan si Van den Berg ini dia nanti akan menjadi head coach untuk timnas U23 ya. Plus nanti dia akan diminta saran dan masukan untuk U17 dan U20. Nah, menurut gue ini pas sih ketika Van den Berg ditaruh di kelompok usia umur karena dia pengalaman karir kepelatihannya juga dia banyak melatih pemain-pemain muda dan banyak mengorbitkan pemain-pemain muda yang sekarang jadi pemain kelas dunia. Jadi menurut gue karena ada apalagi kan di eranya Coach Sintayong itu kan dia berani motong generasi ya. Kalau lo tahu kayak Rafael Strijk, Rizky Ridho, Marcelino yang dia udah bertahun-tahun jadi tulang punggung timnas, itu umurnya masih 20-an, belum sampai 25 tahun bahkan. Usianya masih muda-muda banget. Jadi memang anak-anak muda ini perlu ada seorang mentor yang dia bisa kasih masukan, kasih insight-insight menarik supaya diasah ketajamannya, supaya diasah cara bermainnya supaya menjadi lebih baik lagi. Nah, terus banyak netizen yang bertanya, kalau tiga-tiga asisten pelatih ini bagus semua, terus fungsinya Kluivert ini apa? Nah, disinilah fungsinya Kluivert, yaitu misalnya gini, ketika ada sebuah klub nih, ini kan sekarang kan timnas Indonesia ini banyak diisi oleh pemain-pemain diaspora. Yang mana pemain diaspora ini dia jam terbangnya bukan lagi level lokal, tapi juga level dunia. Ya contoh Jay Itzes. Jay Itzes ini dia bahkan di pertandingan gue lupa antara lawan Parma atau apa, dia sempat jadi kapten. Terus juga dia performanya banyak dilirik oleh jurnalis-jurnalis asal Italia. Artinya dia punya pengalaman yang bagus banget. Terus lagi misalnya kayak Mes Ilhers. Pengalamannya juga dia pernah main di UCL, pernah main di Europa League. Terus Kevin Dix main di Mönchengladbach sekarang, yang mana itu langganan UCL juga, ya, langganan Champions League juga. Artinya Europa League, sorry. Artinya ini nama-nama pemain besar yang dia punya pengalaman-pengalaman besar. Nah, tentu untuk mengumpulkan pemain-pemain besar ini perlu adanya seorang tokoh yang dianggap sukses
dianggap sebagai role model sehingga membuat anak-anak ini dia menjadi respect. Kita contoh Real Madrid. Madrid waktu di bawah head coach Zinedine Zidane, itu kan Zidane dia nggak punya karir pelatih yang bagus ya waktu dia sebelum pegang Madrid. Tapi karena dia as a football player dia punya karisma, dia punya prestasi, punya capaian yang luar biasa di situ, sehingga pemain-pemain sepak bola ini menjadi respect sama Zidane. Sehingga apa? Sehingga yang tadinya pemain-pemain bintang ketika dipegang Zidane, dia mau dengerin, dia mau ikutin taktiknya, dan akhirnya klimaks gitu, dia dapat juara. Nah, gue rasa itu yang coba diterapkan oleh Erick Thohir ke Patrick Kluivert. Secara karir kepelatihan dia kurang mentereng, kayak di konten gue yang sebelumnya, jauh dibanding Coach Sintayong itu tentu lebih bagus Coach Sintayong. Cuman dari sisi karismatik, terutama untuk pemain-pemain diaspora, gue rasa Kluivert ini lebih bagus dibanding Sintayong. Kenapa? Karena ya tadi mereka berasal dari rumpun yang sama. Pemain-pemain diaspora kita ini kan kebanyakan dari Belanda. Dan Kluivert itu legend sepak bola Belanda. Beda dengan Sintayong yang dari Asia, dari Korea. Ini jelas dan yang berikutnya kan Kluivert ini satu rumpun, satu kultur ya. Artinya mereka tahu budayanya. Jadi gue rasa mudah-mudahan sih harapan untuk kita semua Timnas Lovers ini, Garuda Lovers ya, kita berharap proses penyesuaian antar pemain ini nggak berjalan dengan lama gitu. Jadi penyesuaiannya dengan cepat gitulah. Dan bahkan ini kebukti ketika pemain-pemain timnas calon-calon pemain diaspora Indonesia ini yang selama ini agak susah untuk dijangkau, ketika tahu pelatihnya Patrick Kluivert, ini mereka sudah mulai tertarik. Ini gue mau bacain dulu. Jadi salah satunya ya, salah tiganya lah Pascal Schreik, Ian Maatsen, Jaden Osterweld. Ini kan 3 orang ini sebenarnya udah lama nih dirumorkan bakalan join ke timnas, tapi mereka kayak maju mundur, jadi enggak gitu. Karena apa? Karena mungkin melihat CV atau melihat siapa yang jadi pelatihnya. Nah, mudah-mudahan dengan Patrick Kluivert ini, dan kabarnya Kluivert ini menghubungi langsung 3 pemain itu, ya mudah-mudahan sih semakin memudahkan mereka dan semakin meyakinkan mereka untuk join ke timnas Indonesia. Nah, komposisi 3 asisten pelatih dan Patrick Kluivert, 1 head coach berarti sudah 4. Kabarnya masih ada 2 orang lagi asisten pelatih lokal. Ini juga isunya beberapa kandidat sudah mulai kenceng. Mungkin gue akan bahas di video gue yang berikutnya. Plus ditambah nanti ada pelatih fisik, pelatih kiper, dan seterusnya. Ya, harapan kita timnas bisa meraih poin maksimal, sehingga apa yang kita impikan sejak dulu dari gue kecil nonton Indonesia main di Piala Dunia itu bisa terwujud. Oke, sekian dulu video dari gue. Buat lo yang punya komentar, kritik, atau saran, bisa ditulis di kolom komentar. Bye.